mau kembali beribadah kepada Tuhan. Siapa yang udah siap? Aku. Ya, semuanya harus siap ya. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Nanti Tante Paulina yang akan pimpin kita dalam doa. Karena kita bersatu dalam doa, kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan pada sepanjang hari ini ya Bapak. Kalau kami Tuhan boleh kembali Tuhan untuk beribadah ya Tuhan, walaupun masih online ya Bapak, biar kiranya damai sukacita Tuhan boleh diterima oleh anak-anak yang ada di rumah ya Tuhan. Tuhan terlebih lagi Tuhan berkati kami Tuhan, pelayan Tuhan yang akan sebentar melayani sepanjang ibadah pada hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah sekolah minggu pada hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Memulaikan ibadah kita, tapi sebelumnya Tante mau tanya, ada sukacita pada hari ini? Haleluya. Belum semangat, Tante tanya sekali lagi ya, harus semangat ya jawabnya ya. Ada sukacita pada pagi hari ini? Haleluya. Ya, anak-anak harus selalu bersukacita karena Tuhan Yesus baik. Nih, anak-anak di rumah dalam keadaan sehat, tante-tante di sini dalam keadaan sehat, semuanya sehat itu karena kebaikan Tuhan. Untuk itu kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyenangkan Tuhan, dan kita mau mengucap syukur pada Tuhan. Kita mau angkat pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Tadi lagunya mengatakan dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, anak-anak sedari kecil anak-anak harus belajar ya, selalu memuji nama Tuhan, selalu mengucap syukur pada Tuhan ya. Nah, lagu kedua kita mau angkat pujian kakek-kakek, nenek-nenek. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, semudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek. Kakek-kakek, nenek-nenek. Apalagi? Tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama melayani Tuhan. Memuji nama Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Tante mau ajak anak-anak untuk bernyanyi lagu baru. Gak apa-apa ya, anak-anak belajar ya, yang belum bisa dan yang sudah bisa ikuti ya. Kita mau angkat pujian Ku Cinta Yesus.
masuk dalam firman Tuhan, Tante mau ajak anak-anak untuk berdoa. Tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kalau sebentar lagi Tuhan kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berikanlah kepada anak-anak Tuhan sikap hati yang demikian Bapa, sehingga apa yang disampaikan Tuhan boleh anak-anak terima dan masuk dalam hatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sebelumnya Tante mau tanya dulu nih sama anak-anak. Bosen gak sih ibadahnya tuh online terus? Pasti ya, dalam hati anak-anak, iya Tante bosen di rumah terus ibadahnya gak pernah ketemu sama teman-teman, gak pernah datang lagi ke gereja. Bosen ya, capek ya? Sama Tante juga. Tapi anak-anak, kita harus percaya bahwa sekarang walaupun masih online, kita tetap masih bersyukur, bersuka cita karena Tuhan Yesus masih baik sama kita. Buktinya, anak-anak masih sehat kan semuanya di rumah. Tante-tante juga di sini masih sehat. Itu karena kebaikan Tuhan. Nah, anak-anak, kalau bicara tentang masalah saat ini ya, virus yang masih tersebar di luar sana, semakin hari kayaknya semakin takut ya. Tante sendiri aja kadang takut mau keluar, takut karena banyak virus ya. Tapi kita harus selalu bersyukur apapun keadaannya saat ini, walaupun masih online, sekolah masih online, ibadah masih online, semua online. Tapi dengan adanya situasi saat ini, anak-anak bisa ibadah secara online, itu kan ada sesuatu yang baru ya anak-anak ya, yang terjadi dalam kehidupan anak-anak yang mungkin gak pernah dipikir sama anak-anak kalau akan terjadinya ibadah online, sekolah online, lomba online ya. Tapi kita harus bersyukur sama Tuhan karena dengan semuanya ini Tuhan buat semuanya baik. Nah anak-anak, Tante mau ajar sama anak-anak juga untuk selalu berdoa. Walaupun situasinya begini, nggak tahu kapan mau tatap mukanya sekolahnya, nggak tahu kapan tatap muka ibadahnya, kumpul lagi sama teman-teman sekolah minggu. Tahu nggak anak-anak? Nggak tahu. Tante pun saat ini pun nggak tahu kapan kita bisa berkumpul lagi bersama-sama, bisa bergandengan lagi bersama-sama di sekolah minggu ya. Tapi Tante mau ajak anak-anak untuk berdoa karena anak-anak, doa itu besar kuasanya. Saat kita berdoa sama Tuhan, saat kita datang sama Tuhan, kita minta apa yang kita pengen, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, suatu saat Tante percaya Tuhan pasti jawab, Tuhan pasti dengar. Nah, seperti ayat Alkitabnya nih, coba dibuka dulu ya Alkitabnya ya, di Filipi pasal 4 ayat 6. Tante bacakan ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jelas di sini Tuhan Yesus bilang kita nggak boleh khawatir, kita nggak boleh nanti kita nggak ketemu lagi sama teman-teman, nanti nggak bisa main bareng lagi, nanti nggak bisa ibadah online, nggak bisa ibadah tatap muka lagi. Nggak boleh khawatir anak-anak, karena di sini Alkitab bilang, Tuhan Yesus bilang kalau kita nggak boleh khawatir dan kita harus tetap mengucap syukur. Kita harus berdoa walaupun anak-anak belum bisa ketemu sama tante-tante sekolah minggunya, ibadah bareng di sekolah di gereja ya, tapi tetap harus mengucap syukur. Karena berdoa itu besar kuasanya seperti tadi Tante bilang ya. Kalau anak-anak contohnya aja nih ya, anak-anak mau misalkan beli sepeda, tapi belum bisa saat ini. Anak-anak berdoa terus, Tuhan saya tuh pengen beli sepeda, tapi kalau mama papahnya bilang nanti belum ada gitu ya, terus anak-anak marah, nggak maunya sekarang, boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Sama halnya seperti kita ke Tuhan Yesus, saat kita berdoa sama Tuhan, Tuhan saya maunya cepet-cepet dong, ini coronanya hilang, saya maunya cepet-cepet dong bisa ibadah sekolah minggunya langsung tatap muka, maunya langsung sekolahnya nggak online, nggak ada online lagi, maunya seperti itu gitu ya. Tapi kalau Tuhan belum jawab sampai saat ini juga, itu maksudnya berarti Tuhan punya rencana yang lain. Maksudnya anak-anak itu lebih disuruh untuk lebih lagi sungguh-sungguh berdoanya. Tante percaya kalau kita berdoanya sungguh-sungguh, kita mau bersatu hati, kita mau berdoa buat keadaan saat ini, suatu saat Tuhan pasti dengar, Tuhan pasti jawab, dan kita bisa berkumpul bersama-sama lagi. Contohnya tadi seperti itu ya, saat kita berdoa, kita minta sesuatu, tapi belum juga dikasih sama mama, atau sama papa, atau sama kakak kita minta sesuatu belum dikasih,
jangan putus asa, kita jangan malah marah, kita jangan malah udahlah nggak mau, jangan seperti itu. Tapi kita harus tetap berdoa. Karena apa? Kalau kita berdoa, kita terus minta sama Tuhan, suatu saat Tuhan pasti jawab. Suatu saat kita bisa berkumpul lagi bersama-sama di sekolah minggu ya, di gereja, atau anak-anak bisa kembali sekolah lagi, ketemu dengan gurunya secara langsung, nggak melalui online lagi gitu ya. Tapi tetap aja anak-anak, dalam situasi yang kita jalani saat ini, itu tetap kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Karena setiap hari yang kita lalui, kita masih tetap sehat, walaupun situasinya lagi mengerikan seperti ini ya, anak-anak masih tetap sehat, masih tetap bisa makan di rumah, masih bisa main walaupun di sekitaran rumah. Kita harus bisa mengucap syukur. Tante mau kesaksian sedikit tadi ya. Kalau tadi pagi Tante itu mengeluh ceritanya ya. Tante tuh ngeluh gitu. Kok panas banget ya hari ini gitu. Panas banget sih gitu. Tante bilang gitu ya sama papanya Tante. Terus papanya Tante bilang begini, coba lihat tuh orang. Ada yang, apa pernah lihat gak sih yang di pinggir jalan itu orang-orang yang dikasih cat gitu tubuhnya ya, yang nggak pakai baju tapi tubuhnya diwarnain gitu, ada yang warna putih silver gitu. Pas Tante lihat orang itu, langsung kepikiran, oh iya ya, saya ngomongnya panas banget sih, padahal segitu Tante udah pakai jaket, panas banget gitu ya. Tapi pas lihat orang itu, dia nggak pakai baju, teman-teman, anak-anak ya, dia cuman dikasih cat gitu, terus dia minta-minta di pinggir jalan, langsung dalam hati, ya ampun, Tante tuh gak bersyukur gitu. Padahal kalau kita bersyukur, anak-anak, kita lihat ke belakang, masih banyak orang-orang yang di bawah kita tuh masih banyak. Sampai ada kita bilang, gak mau makan, makannya gak enak gitu ya. Suatu kali bilang kayak gitu ke mama. Nah, mama pasti sedih kan, mama atau papa kalian, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang gak bisa makan, gak dapat makanan. Nah, dari situ kita harus belajar bersyukur walaupun situasinya sangat mengerikan saat ini. Di luar susah semua pekerjaan, mungkin orang tua kalian ya pekerjaannya terhambat karena COVID ini, tapi kita harus selalu bersyukur dan berdoa. Terlebih pertama banget kita harus berdoa. Karena dalam berdoa kita bisa mengucap syukur sama Tuhan, kita bisa langsung ngobrol langsung sama Tuhan dalam doa ya. Kita bilang Tuhan begini, kita tetap harus mengucap syukur ya anak-anak ya. Nah, ada juga ayatnya di 1 Tesalonika 5 ayat ke-17. Kita bacakan ya. Tetaplah berdoa. Udah, ayatnya cuma sampai situ doang. Tetaplah berdoa. Di sini Tuhan bilang lagi, tetaplah berdoa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan Tante, kehidupan anak-anak, kita harus tetap berdoa. Karena sekali lagi Tante bilang, saat kita berdoa, besar kuasanya itu anak-anak ya. Saat yang tadinya gak mungkin, gak bisa, karena semuanya itu dalam doa bisa terjadi anak-anak. Karena coba Tante tanya lagi nih, Tante tes. Nah, anak-anak pernah gak dengar cerita tentang Ibu Hana? Ibu Hana yang nggak bisa punya anak, dia berdoa sama Tuhan, terus dia berdoa sampai dia menangis, dia berdoa sampai dibilang seperti orang mabuk, seperti orang gila. Tapi apa jawabannya? Tuhan kasih kan? Tuhan kasih Ibu Hana itu hamil dan melahirkan seorang anak yang bernama Samuel ya. Nah, dari sesuatu yang nggak mungkin menjadi mungkin. Karena siapa? Karena Tuhan. Karena itu kita harus selalu berdoa dan mengucap syukur. Mungkin segitu aja firman Tuhan hari ini dari Tante. Tante mau tetap anak-anak untuk mengucap syukur dalam segala hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kita mau selalu berdoa. Sekali lagi, doa itu besar kuasanya ya anak-anak ya. Nanti saat anak-anak sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan, sudah selesai beribadah secara online, yuk anak-anak mau berdoa yuk sama Tuhan. Kalau mungkin ya anak-anak ya, berdoa itu kapan sih Tante? Gitu ya, ada yang nanya berdoa itu kapan sih Tante? Oh, habis makan, misalnya sebelum makan Tante berdoa, atau mau berangkat ke sekolah berdoa, atau mau berangkat mana berdoa gitu ya, mau tidur Tante berdoa. Iya, itu benar. Tapi berdoa itu anak-anak setiap waktu, kapan aja anak-anak bisa berdoa sama Tuhan. Walaupun lagi di jalan bisa berdoa. Berdoanya dalam hati ya. Misalkan lagi di situasi yang
menakutkan tante, lagi ketakutan gitu, bisa berdoa. Karena berdoa itu bisa kapan aja anak-anak, dan bisa di mana aja. Nah, anak-anak juga bisa berdoa dalam hati, nggak perlu berdoanya teriak-teriak ya, nggak perlu berdoa itu dengar orang, nggak perlu. Yang penting anak-anak datang duduk diam sama Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, hanya lipat tangan, tutup mata aja tanpa anak mengeluarkan suara, hanya berdoa dalam hati, itu juga sudah berdoa. Jadi tante mau tekanin sama anak-anak, nggak ada alasan dulu nggak bisa tante, nggak bisa berdoa, orang lagi pergi, orang lagi kemana, orang lagi di sana gitu ya, nggak bisa. Tetap aja anak-anak berdoa itu di mana aja dan kapan aja. Anak-anak bisa berdoa dalam hati, karena berdoa itu penting anak-anak buat kehidupan kita. Saat kita datang sama Tuhan, Tuhan bisa merubah segalanya yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin. Itu ya. Oke, sekian firman Tuhan dari tante. Sampai jumpa. Nah, anak-anak di rumah sudah mendengarkan kan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Gaby. Ya, anak-anak, dari anak-anak kecil, anak-anak harus selalu berdoa, rajin berdoa, karena dari doa itu besar kuasanya. Ya, anak-anak juga jangan lupa berdoa untuk keadaan sekarang agar Tuhan segera pulihkan dan anak-anak bisa kembali beribadah di gereja, bertemu tante-tante, om-om, dan teman-teman yang lainnya. Ya, kita mau tutup ibadah kita mau angkat pujian Ku Cinta Yesus. Terima kasih Tuhan buat pimpinan Tuhan pada sepanjang ibadah hari ini ya Tuhan. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan, biar kiranya Tuhan puji-pujian yang telah kami panjatkan ya Tuhan boleh berkenan di hati Kau Tuhan, terlebih lagi Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tadi juga ya Tuhan firman-Mu telah disampaikan ya Bapak, biar kiranya ya Tuhan firman Tuhan boleh anak-anak terima dengan baik, terlebih lagi Tuhan boleh mereka dari kecil Tuhan untuk belajar lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan, mereka boleh belajar ya Tuhan, berdoa ya Tuhan, berkomunikasi dengan baik kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah ini ya Tuhan kami tutup dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan, amin.